Kalau ketakwaan itu kita memahaminya sebagai sebuah kehati-hatian dan kewaspadaan, maka kapan kehati-hatian dan kewaspadaan itu muncul? Ya ketika orang itu berbuat. Lah kalau orang tidak berbuat sesuatu, untuk apa dia hati-hati? Satu. Yang kedua, kehati-hatian yang ada di dalam takwa itu untuk persoalan-persoalan besar. Iya kan? Bukan persoalan-persoalan remeh-temeh. Ya, sama dengan kehati-hatian juga seperti itu. Ya, istri kita misalnya tidak perlu mengatakan kepada kita saat kita mau tidur siang, ya Mas, hati-hati ya kalau tidur siang. Gak usah. Ya kan? Gak usah. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, di sisi yang lain, ini saya kira yang menjadi penting buat kita semuanya. Ketakwaan inilah nanti yang akan menuntun kita kepada satu hasil politik yang apakah nanti sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita, itu akan baik buat kita. Ya, itu akan baik buat kita. Sekali lagi, ketakwaan yang menjadi pijakan nafsu politik kita ini, inilah nanti yang akan mengarahkan kita ketika kita mencapai hasil politik, ya. Apakah hasil politik itu sesuai dengan keinginan kita, ataukah hasil politik itu tidak sesuai dengan keinginan kita, itu akan baik buat kita. Sehingga kita tidak melakukan ya hal-hal yang mengumbar nafsu. Itu kira-kira tatkala kita berhasil atau ya mengalami penyesalan yang luar biasa tatkala kemudian gagal. Di sisi yang lain, ini saya kira yang juga menjadi hal yang sangat penting. Kenapa nafsu itu perlu dikomandani oleh takwa ini? Ya, karena disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nanti akan turun kepada orang-orang yang bertakwa tersebut, wabil khusus di dalam menjalankan aktivitas-aktivitas besar. Dan semua kita paham, berjuang di dunia politik itu adalah perjuangan besar. Ya, istilahnya Pak Fahri Hamzah itu afdholul jihad. Itu jihad di dunia politik, kira-kira seperti itu. Nah, nanti akan ada pertolongan-pertolongan Allah SWT dari jalan yang tidak disangka-sangka. Makanya di banyak ayat di dalam Al-Quran sering kita mendengarkan bab itu.